Karena aku takut. Bab 620. Carson berani menjamin, jika Arila berani bermain tipuan dengannya, maka dia pasti akan mengikatnya. Membiarkan dia tahu jika Carson bukanlah orang yang begitu mudah dipermainkan. Carson, aku tahu jika setiap kalimat yang kamu ucapkan kepadaku adalah perkataan yang serius. Arila memberanikan diri melihat ke arah tatapan mata Carson yang begitu dalam, menggigit bibirnya dan berkata lagi, "Aku juga serius." Arila melihat Carson. Tatapan matanya begitu jelas dan pasti. "Kamu berkata kamu menyukaiku, berpikir ingin membuatku terus berada di sampingmu. Aku juga bukannya tidak ingin berada di sampingmu. Hanya saja hal yang aku khawatirkan terlalu banyak. Aku juga bisa takut. Takut jika kita tidak bisa terus bergandengan tangan hingga akhir tua. Hanya dengan memikirkan dia tidak bisa berjalan hingga tua dengan Carson, Arila menghembuskan dalam napasnya. Hatinya juga terasa sangat sakit. Carson, mulai dari aku bersedia menikah denganmu, aku juga sudah menentukan hati jika aku ingin bersama denganmu baik-baik melewati hari hingga seumur hidup. Sama sekali tidak pernah terpikirkan ingin berpisah denganmu. Arila sekali lagi menghembuskan napasnya, menahan air matanya dan kembali berbicara. Beberapa hari ini aku bisa meminta ingin berpisah denganmu karena Albi mengancamku. Dia bisa berbuat sesuatu hal yang bisa mencelakaimu. Aku takut kehilanganmu. Maka dari itu aku akan berbuat sesuai kemauannya. Carson, apakah kamu tahu? Arila bertanya kepada Carson. Pada saat yang sama juga menjawab sendiri pertanyaannya. Kamu pasti tidak tahu jika pada saat kamu melihat terdapat tanda tangan di atas kertas untuk bercerai. Pada saat yang sama juga, aku merasa bahwa langit sudah akan runtuh. Takutnya tahun itu, pada saat aku belum mengetahui jika Jessa dan yang lainnya bukanlah keluarga asliku dan dikhianati oleh mereka semua, aku pun tidak merasa sesakit kali ini. Tetapi pada saat kamu menaruh tanda tanganmu di atas kertas bercerai itu, aku mengira bahwa aku akan mati. Tetapi di dalam perutku masih ada anak kita. Aku harus terus-menerus memberitahu diri sendiri. Aku tidak boleh terjadi apa-apa. Aku tidak boleh terjadi apa-apa. Aku harus baik-baik melahirkan anak kita. Karena anak ini adalah anak yang kamu berikan kepadaku. Satu-satunya anak kita. Anak ini adalah satu-satunya cara kita untuk tetap berhubungan. Arila berbicara semua itu dalam satu tarikan napas. Memberitahukan segala sesuatu yang tidak pernah diketahui Carson. Membiarkan Carson tahu jika sebenarnya di dalam hati Arila, Carson adalah nyawanya. Carson berkata, jika Arila tidak berada di sampingnya, hatinya akan kosong. Arila juga demikian. Pada saat Carson tidak berada di sampingnya, hatinya juga terasa sangat kosong. Setiap kali dia menghembuskan napas bisa membawa dia suatu kesakitan. Pada saat tidak ada Carson di sampingnya, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak satu hari pun. Tidak pernah bisa makan dengan baik satu kali pun. Jika bukan karena anak mereka yang mendukungnya, maka Arila sudah pasti tidak bisa bertahan hingga sekarang. Setelah selesai berbicara, Arila begitu lama tidak mendengar jawaban dari Carson. Dia menarik pelan ujung baju Carson.
Carson sebenarnya sedang memikirkan apa? Mengapa tidak memberikan balasan kepadanya? Memberikan jawaban kepadanya? Bisakah dia tidak selalu menatap Arila dan membuat dirinya menebaknya sendiri? Arila, maafkan aku. Carson membawanya masuk ke dalam dekapannya. Masalah Albi yang mengancammu, aku mengetahui semuanya. Dahulu Carson selalu merasa jika dia selalu bisa membantu Arila melakukan hal yang dilakukannya, maka dia barulah bisa disebut sebagai suami yang pantas. Sebenarnya apa yang dilakukan masih jauh dari kata cukup. Carson sama sekali tidak pernah berdiri di depan Arila menggantikannya berpikir. Karena bagaimanapun Carson bukanlah Arila. Arila hanya mengetahui jika Carson adalah pelindung dari perusahaan Essex. Dia hanya tahu jika uang yang dihasilkan Carson tidaklah sedikit. Tetapi Arila sama sekali tidak mengetahui masa-masa pada saat dia mengelola perusahaan Essex. Begitu banyak hal yang tidak pernah Carson beritahukan kepada Arila. Karena dia merasa Arila mengetahui atau tidak mengetahuinya, itu sama sekali tidak ada hubungannya. Karena dia tidak memberitahunya, Arila semakin tidak mengetahui kemampuan aslinya. Begitu tiba-tiba ada orang yang mengancamnya, hal itu juga berhubungan dengannya. Maka dari itu, Arila baru bisa berbohong dan merasa takut. Begitu hati seseorang merasa takut, otak kita akan beraksi lebih lambat dari biasanya. Maka dari itu, dia baru bisa membuat pilihan seperti itu. Dan dia yang jelas-jelas sudah tahu jika Albi mengancam Arila, bukan hanya tidak memberitahukan kepada Arila, menyuruh Arila tidak usah khawatir. Dia memiliki cara untuk menghadapi Albi, melainkan menyuruh Arila untuk berpikir sendiri, menunggu Arila membuat pilihannya sendiri. Kamu mengetahui semuanya? Arila mengira jika dia sudah melakukannya dengan rahasia, tidak membiarkan seorang pun mengetahuinya. Tetapi tidak pernah terpikirkan jika Carson sudah mengetahui semuanya. Carson sudah mengetahui semuanya. Sebenarnya, dia sudah tahu hal ini sejak kapan? Pada saat hari sebelum mereka bercerai atau pada saat mereka sudah bercerai? Pada saat Arila merasa kebingungan, kembali terdengar suara Carson. Arila, aku sudah sering berbicara hal ini kepadamu. Jika kamu adalah istriku, aku adalah orang yang bisa kamu andalkan selamanya. Begitu bertemu dengan orang yang mengancammu, mengapa kamu tidak berdiskusi terlebih dahulu kepadaku? Mengapa kamu membuat keputusanmu sendiri? Arila menundukkan kepalanya. Carson mengangkat kepala Arila. Pada dahi Arila, dia menciumnya. Dahulu aku tidak mengetahui jika kamu merasa begitu takut, tetapi sekarang aku sudah mengetahuinya. Dahulu Carson tidak mengerti, tetapi pada saat mendengar apa yang dibicarakan oleh Arila, dia akhirnya sudah mengerti. Bercerai, menurut Carson, itu merupakan permasalahan langit yang begitu besar. Dia selalu menunggu Arila berpikir, menunggu hingga Arila mencarinya, memberitahunya. Carson mengira jika Arila sudah bisa berpikir, tetapi dia sama sekali tidak bisa membayangkan jika Arila malah ingin meminta bercerai dengannya. Karena dia merasa begitu marah, dia pun menyetujui untuk berpisah dengan Arila. Berkata hingga saat ini, di antara mereka berdua, mereka selalu berpikir jika mereka sedang berpikir untuk pasangan mereka. Tetapi sama sekali tidak bisa dimengerti oleh pasangan mereka.
dan sama sekali tidak melakukan komunikasi hingga bisa terjadi hal seperti ini. Arila kembali ingin mengetahuinya. Kamu mengetahui apa? Carson mengangkat wajah Arila dan berkata, Arila, berjanji kepadaku. Selanjutnya tidak peduli kamu bertemu hal seperti apa. Tidak peduli itu adalah hal yang besar ataupun kecil. Kamu harus berdiskusi dulu kepadaku. Tidak boleh memutuskannya secara pribadi lagi. Arila dengan ringan menganggukkan kepalanya dan berkata, Aku berjanji kepadamu, tidak peduli itu adalah masalah besar ataupun kecil, aku akan berdiskusi denganmu. Kamu juga harus berjanji kepadaku. Jika kamu tidak akan melakukan diam-diam, melakukan semua hal untuk kita, hal apapun harus terlebih dahulu berdiskusi denganku. Ya, selanjutnya kita akan berjuang bersama. Setelah selesai berbicara, Carson menundukkan kepalanya mencium Arila. Pandangan matanya melihat anak kecil yang sedang berdiri di sampingnya. Melihat anak tersebut yang melebarkan matanya begitu besar, merasa begitu penasaran dengan apa yang terjadi di hadapannya. Rila, Carson berteriak. Rila tidak melihat apapun. Rila kecil menggunakan kedua tangannya menutupi matanya dan dengan sengaja membuat lubang di antara kedua tangannya. Melalui tangannya melihat ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya kembali mesra dan menandakan jika mereka berdua sudah berbaikan. Selanjutnya tidak akan bertengkar lagi. Dia tidak perlu khawatir lagi jika nantinya dia akan berubah menjadi anak yang tidak memiliki ibu lagi. Kemari, Carson berkata. Ayah, jangan membuili Rila. Rila tidak melihat apa-apa kok. Melihat warna wajah ayahnya yang tidak benar, Rila kecil dengan cepat berkata hal yang enak didengar. Jika seandainya ayahnya marah, lalu memukul bokong kecilnya, bagaimana? Kemari. Carson meninggikan nadanya sedikit. Rila kecil menggerak-gerakkan bibirnya. Jika ayahnya kembali bersikap kejam kepadanya, dia akan menangis dan memperlihatkannya kepada ayahnya. Dia sudah memikirkannya. Carson, kamu ingin berbuat apa? Jangan menakuti Rila kita. Tidak menunggu hingga Rila kecil menangis untuk diperlihatkan kepada ayahnya. Ibunya sudah berdiri di hadapannya dan membantu dirinya. Maka dari itu, Rila kecil merasa menjadi anak dari ibunya adalah hal yang begitu membahagiakan. Pada saat dibuili oleh ayahnya, ada ibunya yang siap membantunya.